Minggu hari ini untuk melaksanakan ibadah teruna. Walaupun kita masih secara daring, kakak harap teman-teman masih bisa mengikutinya ya dari awal sampai akhirnya. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Mas Teruna. Marilah kita mengambil saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, teman-teman saya kakak undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menghadap Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 5 bait 1 dan 3. Marilah kita berdoa dimulai. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah boleh membangunkan kami dari istirahat kami sepanjang malam tadi ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu teruna ini akan melaksanakan ibadah teruna PT ini Tuhan. Kiranya Engkau boleh sertai ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah firman yang boleh kami dengar sebentar nantinya boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepanjang ibadah kami ini Bapak dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, kita akan membaca nas pujian yang terambil dari Mazmur 25 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, segala jalan Tuhan adalah kasih, setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Dalam cahaya
yang akan dipimpin oleh Kak Angel. Kepada Kak Angel saya persilakan. Shalom adik-adik, pada pagi hari ini Kak Angel akan nyampein firman. Sebelum itu, marilah kita berdoa untuk firman yang akan kita bacakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kita dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu sehingga kami dapat kembali berkumpul bersama untuk melaksanakan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan, sehingga adik-adik dan kita semua dapat mengerti firman yang akan kita dengarkan. Inilah yang kami sampaikan. Haleluya, amin. Nah teman-teman semua, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Wahyu pasalnya yang kedua ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Kak Angel akan bacakan untuk kita semua. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Teman-teman semua dipersilakan untuk duduk kembali. Nah teman-teman semuanya, pada minggu kali ini tema yang ada di SBT itu adalah mempertahankan kasih Kristus, seperti yang tertulis pada Wahyu pasalnya yang kedua ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Jadi teman-teman semua, kitab Wahyu ini merupakan kitab yang ke-27 di dalam kitab Perjanjian Baru. Kitab ini berisikan realitas dan juga berbagai teguran dari Allah kepada kita umatnya manusia. Dan tidak jarang juga kitab ini dilihat itu sebagai kitab yang menunjukkan tentang akhir zaman. Nah, di dalam pembacaan ini tadi Allah memberikan pesannya kepada manusia. Allah menyampaikannya melalui malaikat kepada jemaatnya di Efesus. Tuhan ingin menyampaikan bahwa jemaat Efesus telah melakukan sikap yang melenceng dari nilai moral dan juga dari ajaran Allah. Mengapa seperti itu? Padahal jemaat di Efesus ini merupakan jemaat yang taat pada Allah. Seperti yang kita lihat di dalam pembacaan kita di ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga, itu menunjukkan bahwa mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, seperti tekun dalam pelayanan dan juga menjalankan identitasnya sebagai orang Kristen. Namun dibalik dengan sikap mereka yang menunjukkan identitas mereka sebagai orang Kristen, mereka itu juga mampu menolak ajaran-ajaran yang bersifat sesat. Mereka juga menolak pengajar-pengajar palsu yang mengaku sebagai rasul-rasul. Ketika para rasul-rasul itu atau para pengajar-pengajar itu mengajak mereka untuk menyembah hal lain, menyembah nabi-nabi yang lain.
Di sini mereka mampu untuk mempertahankan identitas mereka sebagai umat Kristen. Namun seiring berjalannya waktu, mereka sudah mulai berubah. Seiring berjalannya waktu, ketekunan dan iman mereka sudah mulai luntur secara perlahan. Tuhan menganggap dan melihat bahwa jemaat Efesus telah meninggalkan kasih mula-mula yang telah diajarkan oleh Allah itu sendiri kepada kita, jemaatnya. Maksud dari kasih mula-mula ini di mana Allah mengajarkan bahwa kita harus hidup di dalam kasih dan kebenaran. Namun mereka mulai goyah dan juga mulai tergoda karena dalam mempertahankannya justru jemaat-jemaat Efesus ini banyak godaannya. Jika kita lihat juga ini kita juga alami ya teman-teman semua, teman-teman teruni semua, kita sebagai teruna-teruni harus mempertahankan nilai kasih yang sedari awal diajarkan sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak boleh mulai tergoda, kita itu tidak boleh merasa jauh ataupun melenceng dengan keadaan di sekitar kita malah melupakan kasih Tuhan. Meski kita tahu kalau godaan ini pasti banyak ya di lingkungan kita semua, baik di lingkungan pertemanan, pergaulan kita, bahkan mungkin di lingkungan keluarga kita. Namun apapun keadaannya, kita harus terus belajar dan berusaha mempertahankan kasih ya teman-teman semua. Kita harus selalu menerapkan dan memberikan kasih kepada siapapun. Kita tidak boleh memilih-milih atau merasa apa yang kita pahami itu yang benar, atau apapun tolak ukur kita itu yang pasti benar. Itu belum tentu sesuai dengan kasih dan firman Allah. Bisa jadi itu hanya keegoisan kita sendiri. Namun kita harus ingat sebagai teruna-teruni, kita harus saling menopang di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu marilah kita untuk terus berada dalam kasih dan kebenaran. Kita itu tidak boleh kehilangan arah, kita tidak boleh kehilangan nilai kasih, tidak boleh kehilangan nilai moral yang diajarkan oleh Allah Bapa. Kita harus lebih mementingkan kebaikan bersama. Kita tidak boleh mementingkan ego, tidak boleh merasa kita paling benar, tidak boleh merasa diri kita nih selalu yang di depan. Orang lain, kita mengabaikan orang lain itu sebenarnya kita tidak boleh. Maka hari ini firman Tuhan itu mengajak kita untuk bertobat dan juga kembali mengaplikasikan kasih dan kebenaran serta mempertahankan kasih itu sendiri. Baik di dalam pertemanan, mungkin di sekolah maupun di gereja, ataupun di dalam pelayanan kita, ataupun mungkin bagi kakak-kakak lain di sini di dalam pekerjaannya maupun aktivitasnya, kita itu harus selalu berada dalam kebenaran, di dalam kasih. Pada hari ini juga kan kita sedang merayakan 73 tahun GPIB, tepat di tanggal 31 ini. Marilah kita terus mempertahankan tujuan utama dari gereja ini berdiri, sehingga gereja ini bisa dapat terus tumbuh di dalam berjemaat, sehingga kita semua juga dapat terus menumbuhkan iman kita di dalam kasih dan kebenaran Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah teman-teman, untuk merespon firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 370, bait yang pertama, Ku mau berjalan dengan juru selamatku.
Ya Tuhan yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat-Mu, segala karunia-Mu, sehingga kami masih diberikan nafas kehidupan, kami semua masih diberikan anugerah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami berkumpul bersama untuk beribadah ya Tuhan, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kami ingin mendoakan bangsa dan negara ini ya Tuhan, agar bangsa negara ini dapat terus sejahtera, agar dapat terus aman ya Tuhan. Kami mendoakan para petinggi-petinggi pemerintahan ya Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik ya Tuhan, sehingga kami rakyat Indonesia dapat merasakan kesejahteraan ya Tuhan satu sama lain, dan juga pulihkanlah negeri ini ya Tuhan dari kondisi pandemi COVID-19 ini, sehingga semua dapat kembali berjalan dengan seperti semula ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk gereja-Mu, untuk GPIB ya Tuhan, yang pada hari ini bertambah usia. Berkati dan sertailah gereja ini agar dapat terus berkembang, dapat terus bertumbuh ya Tuhan, dapat terus melayani-Mu. Dan tidak lupa kami berdoa untuk GPIB Siloam ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk pendeta, untuk majelis, untuk seluruh pihak-pihak yang ada di dalam gereja ini ya Tuhan. Semoga dalam tugas dan pelayanannya dapat selalu tulus dan ikhlas dalam melayani ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk ke-6 pelkat yang ada ya Tuhan. Berkati dan sertailah seluruh pengurus, pelayan dan juga jemaat yang ada ya Tuhan, sehingga apa yang telah kami lakukan, apa yang telah kami aplikasikan itu dapat sesuai dengan seturut dan kehendak-Mu. Kami juga ingin mendoakan untuk PLKPT ya Tuhan. Kami ingin mendoakan teruna-teruni di dalam pendidikannya, di dalam pergaulannya, di dalam studi. Semoga apa yang dilakukan teman-teman teruna-teruni itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, seturut dengan apa yang telah Engkau ajarkan. Dan juga berkatilah kami kakak layan, pengurus dan pelayan, sehingga kami dapat lebih ikhlas dan terus dalam melayani. Kami dapat terus bersemangat meskipun di dalam kondisi yang terbatas, tapi kami dapat terus melayani dengan sukacita ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah semua doa syafaat kami. Doa ini kami alaskan melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah teman-teman, marilah kita memberikan persembahan. Kakak mau kasih tahu untuk persembahannya itu nanti dimasukin ke dalam amplop putih. Nanti teman-teman tulis namanya dan jangan lupa tulis pelkat PT-nya. Dan nanti setelah itu teman-teman boleh titip ke orang tua agar nanti orang tua menyerahkannya di ibadah hari Minggu ya. Marilah memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nas Alkitab dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil memberikan persembahan, marilah kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 450 bait yang pertama, Hidup Kita Yang Benar. Syukur
untuk bangkit berdiri, marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Berdoa dimulai. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu sepanjang minggu hari ini ya Tuhan. Terima kasih juga buat tangan-tangan yang sudah boleh memberikan persembahan ya Tuhan. Biarlah persembahan-Mu boleh berguna bagi gereja dan pelayanan yang Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Warta PT, terima kasih buat Kak Angel yang sudah boleh memimpin ibadah kita pada minggu hari ini. Terima kasih juga Kakak ucapkan buat adik-adik Teruna yang sudah boleh ikut ibadah Teruna walaupun kita masih secara daring. Dan ibadah minggu depan kita masih secara daring ya teman-teman, terima kasih. Kakak mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman seminggu ke depan. Minggu ini untuk dirimu, bertambah 1 tahun untuk usiamu, bertambah lagi, bertambah untuk dewasa. Temukan jati diri untuk lebih berarti. Buanglah jauh jalan pikiran anak kecil. Jaga emosi dan juga amarahmu. Patuhi nasihat kedua orang tuamu. Teman-teman Teruna-Teruni semua, kita udah ada di akhir ibadah kita. Sebelum ibadah kita berakhir, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada ibadah kali ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Berkatilah Teruna-Teruni dan semuanya agar kami dapat terus bertumbuh di dalam kasih, dapat terus mempertahankan kasih dan kebenaran sesuai yang Engkau ajarkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Inilah doa kami sampaikan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. teman-teman, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye. Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku, Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku. Terdiam terpaku dan takkan ragu.